Untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni menganalisis hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dan ghadab, serta cara mendudukannya melalui mujahadah dan riyadah. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menguraikan pengertian nafsu syahwat dan ghadab. Kedua, diharapkan peserta didik dapat memerinci bahaya menuruti nafsu syahwat dan ghadab. Ketiga, diharapkan peserta didik dapat menundukkan nafsu syahwat dan ghadab melalui mujahadah dan riyadah. Keempat, diharapkan peserta didik dapat menguraikan hikmah menundukkan nafsu syahwat dan ghadab. Anak-anakku sekalian, pada hakikatnya semua manusia memiliki nafsu, karena manusia tidak dapat hidup jika tidak ada nafsu. Allah menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu. Andai kata nafsu makan dicabut misalnya, pasti binasalah manusia. Jika nafsu terhadap lain jenis dihilangkan, mereka tidak punya keturunan dan akhirnya binasa. Nafsu merupakan keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, nafsu syahwat yang berlebihan adalah penyakit hati dan sifat tercela yang harus dihindari. Nafsu itu akan terus berpotensi selalu muncul di setiap saat dan dalam kesempatan tertentu. Selama kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama itu pula kita harus bekerja keras untuk menundukkan nafsu syahwat agar diperoleh keselamatan hidup. Lantas, bagaimana cara kita untuk menundukkan nafsu syahwat? Dan apa konsekuensinya jika kita tidak bisa menahan nafsu syahwat tersebut? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Secara istilah, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Akan tetapi, sebenarnya keberadaan syahwat pada manusia itu tidak tercela, karena terdapat faedah dan manfaat di dalamnya. Celaan itu tertuju jika manusia melewati batas dalam memenuhi syahwat. Misalnya, menuruti nafsu syahwat dengan melakukan kemaksiatan, mulai dari menonton film porno, berpacaran, dan akhirnya sampai pada perzinaan. Nah, dorongan nafsu syahwat mengarah kepada 3 hal besar, yaitu yang pertama, syahwat dan kesenangan terhadap harta benda, sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Kedua, syahwat dari kesenangan terhadap seks, sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinaan, pemerkosaan, dan penyimpangan seksualitas lainnya. Bahkan, hanya karena seks terjadi pembunuhan dan penganiayaan fisik. Ketiga, syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Akhirnya menindas siapa saja yang akan menghalang-halanginya. Nah, anakku sekalian, nafsu syahwat ini dapat mengakibatkan dampak negatif yang besar. Di antaranya, merusak potensi diri seseorang, mendatangkan kesusahan dan kesempitan, mengakibatkan rusaknya lingkungan, dan melahirkan kerakusan dan korupsi. Selain menundukkan nafsu syahwat, kita juga harus dapat menundukkan rasa marah atau biasa disebut dengan ghadab. Lantas, apa itu marah atau ghadab? Marah atau ghadab adalah merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu.
Hal semacam ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Marah itu bisa muncul dalam berbagai situasi, mulai dari situasi diberlakukan tidak adil sampai mengalami keinginan yang tidak sesuai kenyataan. Adapun mereka biasanya mengungkapkan kemarahan secara langsung melalui ucapan atau fisik yang meledak-ledak. Contohnya seperti membanting pintu, meninggikan intonasi suara, mengarahkan jari kepada objek yang dimarahi, dan lain sebagainya. Reaksi yang berlebihan akan membuat orang lain takut atau malah melawan, dan kita akan cenderung gagal mengatasi masalah secara efektif. Akibatnya, seseorang bisa jadi salah memaknai apa yang orang lain akan sampaikan dan tidak bisa mengontrol hidup kita. Marah atau godop ini dapat mengakibatkan dampak negatif yang besar bagi diri kita sendiri. Di antaranya, mengakibatkan tekanan darah tinggi, cepat tua, sakit kepala, hingga depresi. Godop juga dapat mengakibatkan dampak negatif yang besar bagi orang lain dan lingkungan. Di antaranya, menambah masalah, merusak hubungan dengan teman, merusak keharmonisan keluarga, dan dapat mengakibatkan pembunuhan. Nah, anakku sekalian, nafsu syahwat dan marah atau godop adalah penyakit hati dan sifat tercela yang harus dihindari. Kita harus dapat menundukkan keduanya agar hidup kita tenang dan berkah. Lantas, bagaimana cara menundukkan nafsu syahwat dan godop tersebut? Kita dapat menundukkan nafsu syahwat dan godop melalui mujahadah dan riadoh. Lantas, apa itu mujahadah dan riadoh? Yang pertama adalah mujahadah, artinya berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Rasulullah bersabda, seorang mujahid yaitu seorang yang berjihad, yaitu dia yang melawan hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, seorang yang bermujahadah rela meninggalkan apa yang disukainya demi memburu sesuatu yang diyakini benar dan baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujahadah melawan nafsu syahwat dan godop dapat ditempuh dengan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, taholi, mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Kedua, tahali, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Dan yang ketiga, tajalli, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara menundukkan nafsu syahwat dan godop berikutnya adalah dengan jalan riadoh. Apa itu riadoh? Riadoh adalah latihan kerohanian dengan menjalankan ibadah dan menundukkan keinginan nafsu syahwat. Riadoh ini dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu riadoh badan, yaitu dengan mengurangi makan, minum, tidur, dan mengurangi berkata-kata. Yang kedua, yaitu riadoh rohani, yaitu dengan memperbanyak ibadah, berzikir, bertafakur, memperhatikan kejadian alam dan susunannya, serta memperhatikan segala keadaan masyarakat yang penuh kejahilan akibat menuruti hawa nafsu. Lantas, apa hikmah menundukkan nafsu syahwat dan godop? Adapun hikmah menundukkan nafsu syahwat dan godop diantaranya yang pertama, hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia akhirat. Kedua, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, disukai banyak orang. Dan keempat, mempermudah urusan dan memperlancar rezeki.
Nah, sekian. Syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.